dan percaya diri. Jadi di kesempatan kali ini aku pengen ngebahas apa sih itu 4 sehat 5 sempurna dan apa itu gizi seimbang. Sebenarnya yang benar yang mana sih guys? Yang mana nih yang benar? Karena pasti banyak banget generasi-generasi zaman sekarang ataupun anak muda zaman sekarang yang nggak tahu nih yang benar yang mana, yang salah tuh yang mana, bagusan yang mana, atau masih bingung. Biar lebih seru lagi kita belajar habis ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang interaktif. Let's go! Oke semuanya, jadi secara definisi singkat 4 sehat dan 5 sempurna itu telah ada di 1950 guys. Nah 4 sehat 5 sempurna itu tuh terdiri dari komponen-komponen yang sangat penting di dalamnya. Pertama adanya makanan pokok, yang kedua sayur-sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan. Lah satu lagi apa dong? Kan baru 4. Satu lagi itu adalah 5 ditambah susu jika ingin makan kita sebagai gizi yang sempurna. Jadi gitu guys. Jadi berikutnya, asupan gizi seimbang itu telah ada pada 2014 yang diterbitkan oleh namanya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, jadi pada gizi seimbang itu lebih fokus pada keasupan gizi. Nah, seperti kebutuhan individu, aktivitas fisik, kebersihan, dan pentingnya minum air putih. Anak zaman sekarang guys, itu gak semua mau minum air putih loh. Kebutuhan air mineralnya tuh sedikit. Nah jadi di spotlightnya itu di 2014 dengan Kementerian Kesehatan RI, pentingnya minum air putih. Nah jadi 4 sehat dan 5 sempurna itu kenapa sih udah usang? Sayang banget loh, padahal kita kenal 4 sehat 5 sempurna dan kita juga udah familiar. Kenapa sih diganti-ganti? Lebay banget. Nah jadi gini guys, 4 sehat dan 5 sempurna itu kenapa udah adanya revitalisasi program dari pemerintah? Dikarenakan 4 sehat 5 sempurna itu tidak memperhatikan kadar gula, kadar garam, asupan lemak, dan aktivitas fisik di dalamnya. Dan kita tahu juga nih, aktivitas fisik adalah salah satu komponen penting tuh dalam menjaga kesehatan. Jadi itu sih intinya. Nah, bicara relevan atau enggak, sebenarnya 4 sehat itu kan masih keren ya guys, masih banyak. Relevan apa enggak sih di zaman sekarang? Nah, keren banget ya pertanyaannya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu kan sangat-sangat mengusung tinggi namanya makan variasi. Banyak nih makanannya, ada ini, ada protein, lemak, dan teman-temannya. Tapi kita spotlight juga di zaman sekarang, itu makanan yang bervariasi itu tidak sepenuhnya baik guys. Karena untuk kebutuhan nutrisi di zaman sekarang yang sangat kompleks, kita tuh membutuhkan kayak adanya olahraga, pengaturan kadar garam, kadar gula, serta nutrisi air yang cukup. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya sih guys. Lah, emang di peraturan gizi seimbang ditulis yang namanya ada kadar gula, kadar garam, pengaturan kadar gula dan kadar garam, terus juga adanya pengaturan mineral. Nah, asal kalian tahu guys, jadi dari perbaikan revitalisasi program yang diadakan pemerintah di 2014 yang tadi dari 4 sehat dan 5 sempurna menuju ke gizi seimbang, itu banyak banget namanya perubahan-perubahan yang baik nih guys. Misalnya kayak pengaturan kadar gula, pengaturan kadar garam, dan lain-lain. Nah, karena di gizi seimbang ini sangat banget memperhatikan yang namanya obesitas, hipertensi, dan juga diabetes guys bagi kalangan muda ataupun kalangan-kalangan berikutnya. Nah terus juga berikutnya apa nih kak contohnya? Misalnya kadar gula itu sangat diatur di program gizi seimbang seperti konsumsi gula 50 gram hanya dalam satu hari, misalnya sekitar 2-3 sendok lah. Jadi sangat diatur kadar gula, kadar garam bagi kesehatan tubuh kita. Intinya gitu sih. Nah, jadi kesehatan fisik itu adalah satu aspek yang tidak bisa dipisahkan nih nama gizi seimbang. Karena dapat mengatur metabolisme tubuh, mengatur berat badan, mengatur namanya obesitas, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi penting banget yang namanya kesehatan fisik serta menjaga kesehatan fisik dalam kehidupan kita guys. Jadi jangan lupa olahraga ya. Nah, jadi yang direkomendasikan oleh pemerintah itu misalnya gak jauh beda dari program-program sebelumnya, 4 sehat dan 5 keren, enggak, 4 sehat dan 5 sempurna. Jadi kita masih mengusung tinggi yang namanya makan yang bervariasi, seperti adanya lauk pauk, protein, dan lain-lain. Tapi mungkin sedikit yang aku bisa spotlight, yang teman-teman kita bisa ingat, itu misalnya kita penting banget yang namanya
sehari itu 8 gelas. Kayak penggunaan atau mengonsumsi mineral yang cukup bagi tubuh kita. Jadi sehari itu 8 gelas ya guys. Jadi jangan sering-sering tuh yang namanya minuman-minuman soda, minuman berwarna, ataupun minuman-minuman yang memiliki kadar gula yang tinggi. Nah berikutnya di 4 sehat 5 sempurna itu mengurangi makanan olahan-olahan. Nah kita penting banget gak sih, relate banget. Kita sering banget masak nugget, masak-masak makanan-makanan fast food yang seperti instan. Sebenarnya itu kurang bagus loh guys bagi kesehatan kita. Jadi untuk teman-teman semua, mungkin ini akhir dari sesi Q&A aku setelah pembahasan-pembahasan singkat ngobrol santai bersama Nagata. And I think that's enough. Thank you banget. Mungkin teman-teman yang masih bingung atau gimana, boleh cantumin di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe aku dong guys, buat ngebantu YouTube aku untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa tombol like-nya. And I see you guys. Mensana and Corpore Sano. Salam olahraga generasi emas, pastinya punya inovasi dan kreatif.